Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah yang dengan kenikmatannya sempurnalah semua kesalihan, yang dengan keutamaannya turunlah berbagai kebaikan dan keberkahan, yang dengan taufiknya tercapailah berbagai maksud dan tujuan. Memuji Allah atas berbagai kesempatan yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya yang lemah, untuk bisa menambal berbagai kekurangan, untuk menguatkan kembali sesuatu yang melemahkan kehidupan, untuk memberikan kembali kepada kita keberkahan-keberkahan yang menyingkirkan berbagai kesulitan, yang menyingkirkan berbagai laknat kehidupan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama lisan kita berdoa kepada Allah. Lisan kita juga mengaminkan orang yang berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Belum lama kita berupaya untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi Ramadan. Tapi hari ini setengah bulan Ramadan telah kita lalui, dan kita mulai menyiapkan untuk ditinggalkan oleh Ramadan. Ramadan adalah Rabiul Mukmin. Ramadan adalah bulan seminya orang-orang yang beriman. Di bulan ini Allah memanggil secara khusus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pengakuan kita sebagai seorang muslim tidaklah cukup untuk menikmati bulan ini. Tanpa iman, bulan ini bukanlah sebuah kenikmatan, melainkan sebuah beban. Maka musim semi orang beriman ini akan memasuki sepertiga akhirnya. Kenikmatan ayat-ayat yang kita baca, yang kita lantunkan sepanjang hari, sepanjang malam, kenikmatan yang tidak ada duanya, yang tidak bisa kita rasakan di luar bulan Ramadan. Karena memang ini adalah bulannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan karena memang hati-hati kita menjumpai kesuciannya, itulah yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Idza taharat qulubukum ma syaba'tum min tilawatil Qur'an. Jika suci hatimu, maka
engkau tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Dan inilah buktinya. Jangankan hanya sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya, puluhan rakaat pun dalam sehari kita layani, kita jalani dengan penuh kenikmatan. Bahkan imam-imam kita yang membacakan surat yang panjang yang kita tidak paham artinya, tapi kita nikmati luar biasa. Indah Ramadan ini, tapi hanya bagi orang yang beriman. Dan rasakanlah, jika ini tidak ada dalam hati kita, maka ini menunjukkan kualitas iman kita. Ramadan adalah bulan yang disebut oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan Nabi menjadi lebih dermawan saat bulan Ramadan. Maka berapa rupiah pun yang kita keluarkan, kita kehilangan harta kita, tapi tidak di sisi Allah. Tetapi kebahagiaan kita bertambah daripada harta yang hilang dari tangan kita, dan tidak sulit bagi Allah untuk menggantinya. Ramadan betapa indahnya. Tangan kita mengulurkan kepada sesama untuk membantu, untuk meringankan beban, untuk memberi, untuk berbagi. Bukan meminta, bukan menzalimi, bukan menyulitkan, dan bukan menindas. Kenikmatan Ramadan dalam berbagi kita rasakan. Tiba-tiba kita menjadi manusia yang sangat dermawan, mengalir kebaikan dari tangan-tangan kita, yang sulit kita jumpai hal itu di luar bulan Ramadan. Berbagai amal kebaikan kita lakukan. Kesibukan dunia yang sangat menyita, hingga mungkin tak sempat kita berzikir pagi setelah sholat subuh, karena harus langsung menyiapkan aktivitas kita pada hari itu. Tapi Ramadan membuat kita mampu menceraikan dunia. Para pejuang kebaikan bukan hanya sehari semalam, tapi 10 hari mereka di masjid Allah. Bukan mereka tidak punya kesibukan, bukan mereka tidak mencari penghidupan, tapi karena mereka sadar bahwa inilah Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Harta yang didapatkan selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan mereka yang duduk di masjid Allah selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika akan meninggal, beliau menangis. Ketika ditanya, apakah orang sepertimu menangis ketika mengalami sakaratul maut? Beliau menjawab, demi Allah, aku menangis bukan karena aku meninggalkan dunia. Aku sedih karena bukan meninggalkan dunia, tapi aku sedih karena aku takut amalku tidak diterima. Aku takut imanku sedang turun saat Allah memanggilku. Jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu pelajaran dari Ramadan yaitu tidak seorang pun yang tahu tentang ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita lakukan. Karena ibadah puasa adalah ibadah sirriyah. Kita berpura-pura puasa pun tak ada yang tahu. Dan tidak ada yang pernah memaksa kita untuk hadir di rumah Allah, untuk berpuasa, untuk bersedekah, untuk qiyamul lail, untuk itikaf di rumah Allah. Tak ada yang memaksa kita. Maka kesadaran itu yang sangat mahal. Ada nilai yang mengontrol diri tanpa diperlukan CCTV. Dan itulah kekuatan orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kenikmatan itu tidak kita rasakan, pasti kita tidak akan merasa sedih berpisah dengan Ramadan nantinya. Maka mari kita belajar dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika malam Idul Fitri datang, yang menggelayuti pikiran mereka adalah apakah ibadah yang telah dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hadzal maqbul fanu'anni wa man hadzal mahrum fanu'azzi. Siapakah yang ibadahnya diterima di antara kita akan mengucapkan selamat kepadanya. Dan siapa yang tolak amalnya, kita akan ucapkan belasungkawa kepadanya.
Begitulah kalimat para sahabat. Bandingkan generasi terbaik ini dengan generasi kita saat ini. Bahkan Ramadan belum berakhir pun seperti sudah berakhir. Pembicaraan kita sudah berubah. Kita sudah kembali sibuk dengan dunia walau Ramadan belum berakhir. Padahal puncak Ramadan ada di hari-hari terakhirnya, 10 hari terakhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika telah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa iqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-minzar." Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam itu dengan solat dan berbagai ibadah, membangunkan keluarganya untuk solat malam dan ibadah-ibadah yang lain, bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi apa yang biasa dia lakukan, dan tidak menggauli istrinya. Muttafaqun alaih. 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah di antara waktu yang paling baik untuk berdoa. Di dalamnya terkumpul banyak sekali waktu-waktu yang mulia dan mustajabah, yaitu 10 malam terakhir itu sendiri. Kemudian sepertiga malam di setiap malamnya, sesaat setelah azan berkumandang di setiap sholat 5 waktu, waktu setelah selesai sholat 5 waktu, dalam keadaan sujud. Semua itu waktu-waktu yang mulia untuk kita berdoa, yang insyaAllah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wa yustajaba li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'utu falam yustajab li." Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi kalian tidak tergesa-gesa untuk meminta dikabulkan dengan mengatakan, "Aku telah berdoa tapi belum juga dikabulkan." Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada 10 malam terakhir kita juga dianjurkan untuk mengejar Lailatul Qadar. Malam yang perbuatan baik di dalamnya lebih utama dari perbuatan baik selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Allah memang merahasiakan kapan Lailatul Qadar akan datang, tetapi Rasulullah SAW memberitakan kepada kita untuk mengejarnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang singkat ini. Marilah kita menuju hari kemenangan nantinya, hari yang fitri, dengan memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan nanti untuk melakukan berbagai ibadah dan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfirullahal azim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat hafizakumullah. Pada khutbah kedua ini, marilah sama-sama kita berdoa di waktu yang penuh dengan lipatan keberkahan ini, di bulan yang penuh keberkahan yaitu bulan Ramadan, di hari yang penuh keberkahan yaitu hari Jumat, di mana Allah janjikan siapa yang berdoa pasti Allah kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berfirman, aku mengabulkan permohonan orang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka marilah sama-sama kita berdoa dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan. Semoga Allah mengijabahi segala doa-doa kita.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقران والزلازل والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, jika di Jumat ini ada satu di antara kami datang membawa lumuran dosa, maka kami mohon kepadamu ya Rabb, sentuh hatinya ya Allah, sentuh jiwanya ya Allah. Jangan sampai ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau ampuni segala dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Duhai Allah, jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, maka kami mohon ya Rabb, jangan sampai ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan jiwanya. Allahumma ya Allah, wala asiran illa yassarta. Ya Allah, jika ada yang datang ke masjid ini membawa kesulitan hidupnya, di rumah tangganya, di pekerjaannya, di sekolahnya, maka kami mohon ya Rabb, jangan sampai ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah mudahkan segala urusan kehidupannya. Ya Allah, mohon ubah keadaan kami, perbaiki keadaan kami ya Allah, pada keadaan yang lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Jika di Jumat ini, di tempat ini, ada yang masih jauh darimu, jauh dari menunaikan salat, abai dari Al-Quran, sering berbuat maksiat dan dosa, maka mohon ya Allah, sentuh kelembutan hatinya ya Allah, sentuh jiwanya ya Allah. Jangan sampai Engkau wafatkan kami kecuali Engkau telah terima taubat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.